إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita memperbanyak syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita diberikan nikmat, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam dan juga nikmat mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Azza wa Jalla banyak rekomendasi beliau di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah Allah sebutkan Nabi alaihi salatu wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di puncak akhlak yang paling mulia. Dan hendaknya kita sebagai umat beliau memenuhi hak beliau sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, yaitu dengan cara kita memperbanyak atau mengamalkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan dan meninggalkan hal-hal yang beliau larang sebagai seorang penyampai risalah atau penyampai syariat. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang nama Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Khaliq dan juga Al-Khallaq. Zat yang Maha menciptakan. Zat yang Maha menciptakan. Dan kita sampai pada perkataan muallif hafizahullah taala, wa yaktsuru fil Qur'anil Karim al-istidlalu 'alal kuffari bi'tirafihim bi anna Allah wahdah wal khaliqur razzaqul mun'imul mutasarrif. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan banyak sekali tentang istidlal terhadap orang-orang kafir atau hujjah terhadap orang-orang kafir yang mana mereka mengakui bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan mereka atau hanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan mereka. Bahwa kemudian mereka juga mengakui bahwa saya tidak ada yang memberikan rezeki kepada mereka kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan nikmat kepada mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mengatur segala urusan mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di samping pengakuan mereka tentang semua bentuk tauhid tadi, akan tapi mereka, kata penulis hafizahullah taala, ala wujubi ifradihi wahdah bil ibadati wa ikhlasid dini lahu. Mereka ingkar akan kewajiban mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping pengakuan mereka bahwa mereka ngaku Allah sebagai Rabb mereka, mereka ngaku bahwa Allah Azza wa Jalla pencipta mereka, mereka juga memahami, meyakini Allah Azza wa Jalla memberi nikmat kepada mereka. Di samping itu mereka lupa dengan kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka Allah banyak Banyak menyebutkan tentang hujjah yang bisa membantah keyakinan mereka dengan mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Jika engkau tanyakan kepada mereka tentang siapa yang menciptakan langit dan juga bumi, lalu kemudian siapa yang memperjalankan matahari atau menundukkan matahari dan juga bulan, maka mereka akan kompak menjawab bahwa yang melakukan hal demikian adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah menyebutkan pengakuan mereka atau falamma dzakara iqrarahum bihadza wa bakhahum munkiran alaihim syirkahum biqaulihi fa anna yufakun. Akan tapi ketika Allah sudah menyebutkan tentang pengikraran mereka tentang hal demikian, kemudian Allah membantah atau mengingkari kesyirikan mereka dengan mengatakan fa anna yufakun, maka betapa mereka dipalingkan dari jalan yang benar. Artinya, pengakuan tersebut tidak menjadi pembatal kesyirikan mereka. Pengakuan tadi tidak menjadi pembatal kekufuran mereka. Tapi yang menjadi pembatal kekufuran mereka adalah ketika mereka beribadah, mereka mempersembahkan segala bentuk ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan bukan kepada yang lainnya. Karena orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu, mereka di samping mengakui hal demikian, ya tauhid rububiyah tadi, mereka juga Mereka juga beribadah kepada 300-an lebih berhala. Di samping pengakuan mereka tentang tauhid rububiyah tadi, mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla.
Mereka menyembah atau meletakkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah untuk mereka tawafi, mereka kelilingi dan mereka agung-agungkan. Di samping pengakuan mereka bahwa saya menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terbantah pula orang-orang di zaman sekarang yang menjadikan Islam sebagai sekedar KTP semata. Jadi ya sudah, yang penting apa? Yang penting mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka cukup. Maka yang demikian tidak cukup. Kenapa? Karena butuh apa? Butuh pengakuan bahwa ibadah yang mereka lakukan atau pembuktian bahwa ibadah yang mereka kerjakan, segala bentuk ibadah persembahan itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa ngajar saya? Besok dulu ya. Taib. Berikutnya, waqala ta'ala. Waqala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Dan jika engkau wahai Muhammad tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan juga bumi, maka mereka akan kompak menjawab Allah Subhanahu wa taala. Falamma dzakara i'tirafahum bihadza wabbakhahum munkiran alaihim syirkahum biqaulihi qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Nah, akan tapi setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang pengakuan ini, tentang menyebutkan pengakuan yang sama dengan tauhid rububiyah ini, maka Allah membantah atau mengingkari pengakuan mereka dengan mengatakan di akhir ayat, qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. La ya'lamun. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Nah, katakanlah segala puji bagi Allah, tapi kebanyakan mereka tidak memahami. Sebentar. Baik. Ini yang tepat, bal aktsaruhum la ya'qilun. Akan tapi sebagian mereka tidak memahaminya. Dan Allah juga mengatakan Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Sebentar ya. Baik. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan kamu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat sesuatu dari yang demikian tersebut? Maka wala syakka anal jawab alladzi la jawaba lahum ghairu. Maka tidak diragukan lagi, kita tidak ragu lagi bahwasanya tidak ada lagi jawaban yang tidak ada lagi jawaban setelahnya adalah tidak. Alias ini pertanyaan retoris saja. Ya tidak mungkin ada sesuatu yang lain, zat yang lain selain Allah Azza wa Jalla yang mampu berbuat sebagaimana perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Alias semua sekutu-sekutu tadi, kalau orang-orang yang berbuat kesyirikan terhadap mereka dari Allah Subhanahu wa taala, berhala, terus kemudian batu, pohon dan lain sebagainya, dikumpulkan di hadapan mereka di hari kiamat, ditanya, adakah di antara syuraka ini yang kalian sekutukan kepadanya itu dapat berbuat sebagaimana perbuatan Allah, yaitu mereka menciptakan kalian, memberikan rezeki kepada kalian, lalu kemudian mematikan kalian kembali, kemudian menghidupkan kalian kembali, maka jawaban mereka pasti tidak ada. Alias yang mampu berbuat demikian hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka falamma ta'ayyana hadzal i'tirafu wabbakhahumullahu subhanahu biqaulihi, dan ketika telah jelas pengakuan ini bahwasanya tidak ada lagi yang bisa berbuat demikian hanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mencela mereka dengan firman-Nya, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi mereka ngaku Allah menciptakan mereka, memberikan rezeki, tapi apa? Tapi sungguh buruk dugaan mereka setelahnya, mereka mempersembahkan ibadah itu hanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh orang zaman sekarang, yang mana mereka meyakini Allah sebagai Rabb mereka. Ya, mereka meyakini memberikan rezeki mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di beberapa acara seperti petik laut, terus kemudian kirim sajen dan lain sebagainya, maka mereka mengirimkannya atau memberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa berdalih, oh saya ini apa? Saya ini tidaklah minta kecuali hanya kepada Allah, tapi melalui perantara penunggu tempat setempat misalnya.
Maka yang demikian termasuk di antara syubhat orang-orang kafir pada zaman dahulu. Allah Ta'ala juga berfirman, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah milik siapa bumi dan seluruh isinya jika kalian paham. Sayaquluna lillah. Maka mereka mengatakan, ya, ini semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul afala tadzakkarun. Maka katakan kepada mereka, tidakkah mereka mengingatnya? Tidak mereka mengingatnya. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, sayaqulun lillah. Begitupun ketika ditanya tentang langit, terus kemudian arsy, maka mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan di dalam ayat-ayat ini, Allah sebutkan makhluk-makhluk yang luar biasa besarnya. Kalau makhluk yang luar biasa besarnya mereka akui sebagai milik Allah, sebagai di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, maka apalah mereka yang hanya manusia biasa, yang tidak lebih keras dibandingkan batu-batuan di gunung, yang tidak lebih besar dibandingkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin mereka mampu berbuat lancang sementara makhluk-makhluk tadi mereka sepenuhnya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tattaqun? Tidakkah kalian bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Katakanlah maka katakanlah siapa yang di tangannya atau di kekuasaannya segala sesuatu sedangkan dia melindungi tapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Maka mereka mengatakan sayaquluna lillah. Mereka mengatakan ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tusharun? Maka dari jalan manakah kalian ditipu? Baik. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah juga mengatakan Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia? Ini sebuah pertanyaan logis. Jadi kalau kalian mengakui Allah yang menciptakan kalian, Allah yang berikan rezeki, Allah yang lebih baik dari semuanya, lantas kenapa kok kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Aman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lakum antum bitu syajaraha a ilahum ma'allah. Dan atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan air untuk kalian dari langit, lalu kami tundukkan atau kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kalian sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada ilah sesembahan lain? Bahkan balhum qaumun ya'dilun. Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Jadi Allah Azza wa Jalla menggunakan hujjah ayat-ayat yang berada di sekitar kita sebagai apa? Sebagai dalil akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah inilah pentingnya bagi kita sebagai seorang mukmin juga, bukan hanya orang kafir ya, tapi orang-orang mukmin juga harus sering-sering melihat sekitar kita. Jadi kalau mulai futur, mulai merasa goyah dengan keimanannya, mulai merasa banyak sekali syubhat yang boleh jadi kita tergerak ke arahnya, maka banyak-banyak mengingat Allah dengan cara melihat ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ada di dunia ini, siapa yang menciptakan kita, lalu kemudian betapa besar kekuasaan Allah Azza wa Jalla, betapa luasnya wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, betapa kerdilnya kita dan lain sebagainya. Jadi banyak-banyak tafakur dengan apa yang sekitar kita. Jangankan ayat-ayat yang besar, jangankan tanda-tanda yang besar, gunung, laut, terhadap diri kita sendiri saja perlu untuk kita cermati setiap harinya agar kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan sebagai seorang muslim. Dan kita patut berbangga dengan hal demikian. Allah Ta'ala juga berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan juga bumi dan mengadakan gelap dan juga terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan Allah dengan Rabb mereka. Jadi nyari ya, ilah selain Allah Subhanahu wa taala di samping peribadahan mereka kepada Allah. Jadi bentuk kesyirikan ada dua macam. Yang pertama atau tiga macam. Yang pertama tidak meyakini sama sekali Rabb mereka atau ateis. Yang kedua meyakini berbuat kesyirikan alias sepenuhnya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menyandingkan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi beribadah kepada selain Allah di samping peribadahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga bentuk ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wahuna ya'jibul aqilu asyaddal ujbi min uqulil musyrikina kaifa adalu man la yamliku li nafsihi wala li ghairihi
mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi billadzi khalaqas samawati wal arda. Dan di sini sungguh orang-orang yang berakal itu merasa heran dengan seheran-herannya, dengan bagaimana hujahnya orang-orang kafir atau perlakuan atau perbuatan orang-orang kafir, yang mana mereka menyamakan makhluk yang tidak ada kekuatan sama sekali, bukan hanya terhadap yang lainnya, tapi tidak ada kekuatan untuk dirinya sendiri. Kita tidak mampu mengatur takdir kita tidak mampu mengatur ritme jantung kita tidak mampu mengatur aliran nafas kita tidak mampu mengatur bagaimana kadar asam lambung di lambung kita tidak mampu mengatur ini dan itu, kita tidak mampu menguasai tubuh kita sendiri, kita tidak mampu menguasai saraf-saraf yang ada di otak yang jumlahnya miliaran misalnya. Nah, maka apa? Maka bagaimana mungkin makhluk yang selemah ini disandingkan dengan zat yang menciptakan langit dan juga bumi dan juga seisinya. Maka ini sungguh apa? Sungguh mengherankan sekali. Bagaimana mungkin orang-orang musyrik, orang-orang kafir berbuat demikian, berbuat demikian. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak mampu menciptakan sesuatu? Berhala-berhala yang mereka sembah, patung-patung yang mereka sembah, pohon-pohon yang mereka mintai pertolongan, batu-batu yang mereka bertawakal kepadanya, tidak mampu menciptakan sesuatu yang lain, tidak mampu menciptakan rezeki mereka, tidak mampu menciptakan apa? Menciptakan sesuatu yang mereka inginkan. Bahkan mereka wahum yukhlaqun, mereka sendiri dibuat, mereka dipahat, mereka dihias oleh manusia, mereka dia mereka taruh di tempat yang lainnya atau digotong ke tempat yang lainnya, dipindahkan ke yang lainnya. Siapa yang memindahkan mereka? Sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah mereka mempersekutukan Allah, zat yang maha mulia, maha tinggi, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dibandingkan dengan makhluk yang nggak bisa menciptakan yang lainnya dan tidak bisa atau bahkan mereka sendiri ciptakan oleh yang lainnya. Makanya sungguh mengherankan. Baik. Wala yastati'una lahum nasran, dan mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Lalu kemudian atau kepada penyembahnya, wala anfusahum yang surun, dan mereka juga tidak mampu memberikan pertolongan kepada diri mereka sendiri. Maka bagaimana mungkin mereka menyamakan antara tanah dengan Rabb semesta alam, patung, pahatan dengan Rabb semesta alam? Bagaimana mereka menyamakan antara seorang hamba dengan zat yang memiliki semua manusia? Bagaimana mereka menyamakan antara seorang hamba seperti mereka dengan Rabb yang Maha Agung. Memuja wali, minta pertolongan kepada wali, terus minta tawakal kepada orang soleh. Maka yang demikian termasuk menyamakan antara seorang hamba yang sama-sama hamba. Meskipun kedudukannya beda di hadapan Allah. Tapi sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama abid. Sama-sama seorang sahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin mereka menyamakan demikian dengan Rabb yang Maha Agung, yang menciptakan dan juga Maha Mulia. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguhnya mereka yaitu berhala-berhala yang kalian seru selain Allah adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kalian. Maka serulah mereka, lalu biarkan mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu orang yang benar. Silakan minta. Silakan minta. Kalau memang mereka benar. Ini tantangan. Ini tahadi dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik. Bukan berarti membenarkan. Ya sudah, tidak ada masalah kamu minta kepada mereka. Ini salah dalilnya. Tapi apa? Tapi ini bentuk tantangan kepada orang-orang kafir, orang musyrik. Untuk mereka menyeru berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mereka benar. Kalau memang mereka benar. Karena yang mengabulkan doa mereka, meskipun mereka minta kepada selain Allah, yang mengabulkan doa mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud tentang patung yang hancur, maka Nabi Ibrahim pun menjawab dengan logika yang masuk akal bagi semua orang. Nabi Ibrahim mengatakan, dikabarkan Allah dalam Al-Quran, ya, kalau kamu ingin tahu siapa yang merusak berhala-berhala kecil ini, silakan tanya kepada berhala yang besar. Maka Raja Namrud mengatakan, bagaimana mungkin aku bertanya kepada patung yang tidak mau berbicara? Nah, terus kemudian bagaimana mungkin kalian menyembah sesuatu yang bahkan tidak mampu menjawab? Taib, maha suci Allah Azza wa Jalla dari apa yang disifatkan oleh orang musyrik. Oleh karena itu, ikhlas kalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kita bertauhid ini merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbuat kesyirikan, jauh dari perbuatan syirik. Bahkan
sebenci-benci itu dengan perbuatan syirik dan juga para pelakunya, perbuatannya dan lain sebagainya, maka apa? Maka ini bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Ini hidayah yang tidak semua orang bisa dapatkan, yang nggak semua orang bisa bisa dapatkan. Maka ketika bangun tidur, tidak usah mikir nikmat-nikmat yang lainnya. Oh, saya kok belum dapat rezeki, saya kok belum dapat uang, saya kok belum dapat ini dan itu. Ingat-ingat saja. Nah, nikmat-nikmat yang sudah ada di dekat kita. Nikmat apa? Nikmat tauhid, nikmat iman, nikmat Islam. Maka insya Allah Ta'ala hidup kita menjadi lebih lebih lapang. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, di antara yang membuat dada kita lapang adalah apa? Nah, yaitu afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Nah, tidakkah dia paham atau dikasih tahu bahwa saya yang melapangkan dada atau Allah Azza wa Jalla telah melapangkan dadanya dengan Islam. Jadi menerima agama Islam dengan baik, beriman kepada Allah dengan baik, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla ini bentuk lapang dada yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang pilihannya. Nabi mengatakan, sungguhnya dunia ini diberikan kepada orang kafir dan juga orang beriman. Mau ingkar mau enggak diberikan dunia, diberikan harta. Makanya tidak heran kalau orang kafir banyak hartanya, ya sudah, tidak ada masalah. Itu dunia. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan iman ini hanya untuk orang-orang yang Allah pilih. Hanya untuk orang-orang yang Allah tetapkan kebaikan untuk dia. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah Ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan masuk di pembahasan Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Demikian, jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jika tidak ada, maka kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.